Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita tetap diberikan kekuatan dan sukacita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu dan Saudara, sebentar kita akan memulai doa keluarga pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282. Tuhan tolonglah bangunkan iman, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi yang Tuhan masih berikan buat kami, untuk kami boleh menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan, juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak siapkan hati dan pikiran kami, untuk kami bisa mendengar apa mau Tuhan buat hidup kami, terutama pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, senang boleh kembali bersama dengan Bapak Ibu. Sebelum kita akan membawa doa-doa kita pada hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Iman Teguh, Iman yang Bertumbuh, yang saya dasarkan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 16. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman,
satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap mereka yang boleh merasakan kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan melalui firman Tuhan yang direnungkannya. Bapak, Ibu, adik-adik dan saudara yang dikasihi Tuhan, juga opa-oma yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki setiap orang percaya, Bapak, Ibu, saudara dan saya, memiliki iman yang terus teguh dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Ada kalanya Tuhan memang mengizinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itu bukan tanpa tujuan. Tuhan hendak melatih, mendidik agar iman kita makin teguh. Dan itu adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Proses-proses inilah yang menjadi parameter, yang menjadi tanda adanya pertumbuhan iman. Bapak, Ibu, adik-adik, seperti sebuah tanaman yang dimulai dari biji. Di era sekarang banyak orang-orang untuk mengisi kegiatan di tengah kejenuhan di rumah saja, banyak yang orang menanam tanaman yang cepat dan mudah seperti sayur mayur dengan sistem hidroponik ataupun di lahan-lahan terbatas yang ada di sekitar rumahnya. Rasanya senang kalau melihat benih yang kita tanam mengeluarkan tunas, lalu mengeluarkan akar. Berarti ada kehidupan, dan tunas dan akar itu terus berkembang, bertumbuh, mengeluarkan daun, dan terus bertumbuh lebih besar, lebih segar, memberikan kesejukan dan memberikan pengharapan hingga tiba saatnya nanti ketika waktunya dipanen, maka tanaman itu akan memberikan berkat, bukan hanya secara fisik hasil dari tanaman itu, tetapi juga ada sukacita, kebahagiaan yang bisa dirasakan dari tanaman yang kita tanam. Dalam perjalanannya tidak semua tanaman itu bisa bertahan sampai bisa dipanen, karena banyak sekali halangan, mungkin dari hama-hama, mungkin dari cuaca yang angin hujan terlalu tinggi sehingga yang tidak kokoh, tidak terlindungi, ada yang mati. Dan hanya mereka tanaman yang bertahan, kokoh akarnya, tercukupi nutrisinya, maka tanaman itu bisa sampai pada dipanen.
Demikianlah juga dengan kehidupan iman kita di dunia ini. Kita hidup mengalami proses-proses pertumbuhan iman untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tantangan, kesulitan yang ada bukan hanya memurnikan motivasi kita, tujuan kita, tetapi justru semakin menyadarkan kepada kita bagaimana kita harus bergantung penuh kepada Tuhan dalam melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu, adik-adik, Bapak Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegaskan bahwa sebagai orang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya bersyukur, bangga, tetapi kita juga terpanggil untuk melakukan karya penyelamatannya di tengah dunia ini. Paulus bahkan menegaskan setiap kita bukan hanya dipanggil, tetapi kita sudah dibekali dengan karunia, kemampuan, talenta yang semuanya itu mestinya dipakai bukan untuk dipamerkan atau disombongkan, tetapi semuanya itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, yaitu persekutuan orang percaya yang saling menguatkan, sehingga gereja itu, persekutuan orang percaya itu, kehadirannya di tengah dunia ini semakin nyata dirasakan. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya mengalami berbagai kesulitan, gangguan, bisa jadi tekanan, bisa jadi kekecewaan, sakit hati, kepahitan yang membuat arah hidup pelayanan kita menjadi menyimpang. Namun sebenarnya itu justru menjadi kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus sungguh-sungguh kita lakukan? Bapak Ibu dan Saudaranya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan agar setiap orang percaya mereka senantiasa memiliki pola pikir, sikap hidup yang makin serupa dengan Kristus ketika mereka mengalami berbagai tantangan, kesulitan. Ini semua sebagai bagian bukan hanya keteguhan iman, tetapi adanya pertumbuhan iman di tengah berbagai kesulitan yang ada. Hal ini bisa nampak pertumbuhan itu ketika seseorang meskipun di dalam tekanan hidup, dalam persoalan, dalam penderitaan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan pertumbuhannya semakin nampak dalam sikap dan perilakunya, yaitu makin rendah hati, makin lemah lembut, sabarnya terus nampak bisa dirasakan. Kesediaan saling membantunya nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, dan pada akhirnya itu semua menjadi sebuah kesaksian nyata nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dengan demikian iman seseorang yang teguh bertumbuh nampak ketika mereka tetap setia ambil bagian dalam pelayanan, dalam memuliakan Tuhan, terutama ketika ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Umat yang dikasihi Tuhan, adik-adik, kita sudah lebih 3 bulan ya sejak tanggal 2 Maret ditetapkannya virus corona ada di Indonesia. Rasanya memang bukan hanya kita sendiri yang mengalami guncangan, bahkan di seluruh dunia. Di Amerika, pandemi virus corona bahkan akhirnya menimbulkan resesi ekonomi. Ada 33 juta pengangguran, yang memang ini sangat rawan konflik sosial. Sehingga ketika ada sebuah kasus kejadian seorang kriminal yang ditangkap polisi yang akhirnya meninggal, memicu terjadinya gelombang kerusuhan, membakar, merugikan banyak pihak. Sehingga ini justru semakin membuat kehidupan penuh dengan
tekanan yang sulit. Orang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kepanikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun di balik itu semua ternyata masih ada saja orang yang hidup dengan penuh cinta kasih. Orang yang memiliki kepedulian, orang yang mau berbagi, orang yang mau menolong, orang yang mau membagikan apa yang dia miliki untuk kesulitan orang lain. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Di tengah segala kesulitan dan keterbatasannya, dia terus mau berbagi. Dan disitulah dia nampak pertumbuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menjadi pribadi yang makin sabar, pantang menyerah, tapi terus juga melakukan kehendak Allah melalui kehidupan kita, melalui kehidupan gerejanya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap penuh dengan kasih, murah senyum, tidak mudah marah, tidak mudah mengumpat, tetapi dengan penuh kesabaran menghadirkan kebaikan, mewujudkan kasih Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan di era new normal ini. Terus nyatakanlah kasih Tuhan, karena di dalam hatimu, di dalam hati kita ada karya Tuhan yang melalui kuasa Roh Kudus terus nyata. Tuhan beserta kita. Kita masuk dalam saat teduh. Umat yang dikasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk bersehati menaikkan syafaat kita pada hari ini. Saya akan memandu beberapa pokok doa yang akan Bapak, Ibu, dan adik-adik doakan setahap per pokok. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita mendoakan untuk pemerintah dan aparatur negara agar dari pusat sampai tingkat daerah mereka boleh bersatu hati dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama dalam pemulihan di pasca pandemi COVID-19 ini. Biar dari tingkat pusat sampai daerah mereka boleh saling melengkapi satu sama lain agar pemulihan bangsa kita segera pulih. Dipersilahkan untuk mendoakannya. Berikutnya kita akan berdoa buat gereja-gereja yang sudah mulai mempersiapkan ibadah di era new normal ini. Biarlah gereja-gereja tetap waspada dan mengutamakan keselamatan umat serta ikut turut serta memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita doakan bersama-sama. Untuk selanjutnya kita mendoakan terus untuk para medis yang terus memberikan pelayanan, bantuan, pengobatan untuk para pasien COVID-19 agar terus diberikan ketulusan dan kesungguhan hati, juga upaya untuk menemukan vaksin boleh simultan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di era yang normal nanti. Kita berdoa bersama.
Untuk selanjutnya diberi kesempatan untuk menaikkan pokok-pokok doa pribadi masing-masing. Dipersilahkan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkannya. Kiranya kasih dan karunia Tuhan terus menyatakan agar setiap kami boleh terus menyaksikan karya Allah di tengah kehidupan umat-Mu. Dan doa-doa kami ini Tuhan kami alaskan dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus dengan menyanyikannya versi Untung Ongko Wijoyo. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri doa keluarga pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang bagi setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih Tuhan, dan mari kita kembali lagi memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282 ayat yang keempat sampai yang keenam. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah
besar dan mulia, kasih-Ku Tuhan